Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dengan NIM 23101162200030 kelas A1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan secara singkat dari presentasi kelompok 4 kemarin, yang dimana membahas tentang fonemik. Nah, sebelum saya memaparkannya, saya akan menampilkan peta konsep yang sudah saya buat. Nah, langsung saja ke pengertian fonemik. Jadi, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi sebagai pembina makna. Nah, objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata tersebut. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem. Dan jika tidak membedakan makna, berarti bukan fonem. Nah, jadi fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, atau vokal maupun konsonan. Nah, untuk memastikan apakah suatu bunyi tertentu fonem atau tidak, kita perlu mencari satuan bahasa. Nah, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi yang dimaksud kemudian membandingkannya dengan satu bahasa lain yang mirip dengan bahasa pertama. Nah, jika benar kedua bahasa tersebut berbeda atau satu sama lain, berarti yang dimaksud adalah fonem karena mempunyai kemampuan untuk mengubah arti kedua bahasa tersebut. Nah, misalnya nih dalam kata bahasa Indonesianya laba dan raba. Nah, kedua kata itu hampir mirip dan jumlahnya juga sama, tetapi memiliki perbedaan di L dan R. Nah, itu yang disebut dengan fonem yang membedakan makna. Nah, lanjut ke distribusi fonem. Nah, ini merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu ujaran. Nah, yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Nah, secara umum fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata maupun di akhir kata. Nah, untuk mengkaji distribusi fonem ini akan dibagi menjadi 4 pembahasan nih, yaitu distribusi fonem vokal, distribusi fonem konsonan, dan distribusi fonem diftong atau gugus vokal, dan yang terakhir itu distribusi fonem klaster atau gugus konsonan. Selanjutnya masuk ke bagian alofon dan distribusinya. Nah, jadi pengertian alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Nah, alofon ini adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Nah, untuk pendistribusian alfon terbagi menjadi dua, yaitu bersifat komplementer dan bersifat bebas. Yang disebut bersifat komplementer ini adalah distribusi saling melengkapi. Nah, distribusi yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun dipisahkan juga tidak akan menimbulkan perubahan makna. Nah, kemudian lanjut ke distribusi alofon. Nah, jadi ada dua nih distribusi alofon ini, ada alofon vokal dan alofon konsonan. Kemudian masuk lagi ke gugus fonem dan deret fonem. Nah, gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Nah, gugus fonem ini dibagi menjadi dua, yaitu gugus fonem vokal dan gugus konsonan. Nah, jadi gugus fonem vokal atau gugus vokal dapat disebut dengan diftong. Nah, sejauh ini diftong atau gugus vokal bahasa Indonesia adalah contoh gugus vokalnya I pada morfem santai, pantai, gulai, aduhai, bagai, itu contoh diftongnya. Nah, kemudian gugus fonem konsonan atau gugus konsonan dapat disebut juga dengan klaster. Nah, sejauh ini klaster atau gugus konsonan bahasa Indonesia adalah gugus konsonan BR. Seperti pada morfem Brahma, Abrak, Brasil, Berlian, Amrul, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk nih ke deret fonem. Nah, deret fonem ini adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda. Meskipun letaknya berdampingan, deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Nah, untuk penjelasannya itu mengenai deret fonem dan vokal konsonan itu adalah deret fonem vokal ini terdapat fonem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda. Meskipun letaknya berdampingan, tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Adapun untuk deret vokal bahasa Indonesianya adalah deret vokal A-nya itu dua gitu kan, seperti pada morfem saat, taat, maaf. Nah, begitu.
Nah, kemudian deret fonem konsonan. Nah, sejauh ini deret konsonan bahasa Indonesianya adalah BD. Nah, pada morfem seperti sabda dan banyak contoh lainnya gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.